Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Riana dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Saya di sini adalah merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi dan bisnis energi. Nah, pada kesempatan yang pertama ini saya akan menjelaskan pada Anda sekalian mengenai kontrak kerja untuk mata kuliah ini ya. Sebelumnya akan saya jelaskan sedikit untuk mata kuliah pengantar teknologi dan bisnis energi ini banyak membahas mengenai berbagai bentuk energi pembangkit listrik ya, yang dipandang dari sisi teknologi dan bisnis. Nah, untuk energi ini sumber energi ini banyak bersumber dari, bisa dari migas, kemudian batu bara, panas bumi, energi surya, energi angin, serta energi nuklir, baik energi yang terbarukan maupun energi yang tidak bisa diperbarui ya. Kemudian nanti ya Anda bisa sama-sama lihat pada kontrak perkuliahan untuk mata kuliah ini ya. Di mata kuliah ini kita membahas teorinya itu hanya pada pertemuan 1 sampai pertemuan 6 ya. Di pertemuan 7-nya itu kita ada kuis. Kuis di sini kita mereview semua materi yang telah diberikan di pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Kemudian di pertemuan 8-nya kita masuk ke UTS. Nah, setelah UTS, khusus untuk mata kuliah ini kita tidak ada pemberian materi ya. Digantikan dengan presentasi yang dilakukan secara bergantian antara kelompok 1 dengan yang lain. Presentasi di sini nantinya menggantikan nilai UAS ya. Adapun untuk tugas atau project UAS ini berupa pembuatan paper ya, paper ilmiah yang berupa analisa. Anda diminta memberikan analisa tentang materi yang berkaitan ya dengan penerapan teknologi energi terbarukan di masyarakat. Anda boleh pilih salah satu dari tema umum yang Anda bisa lihat di slide ya. Di situ ada teknologi energi surya, kemudian Anda boleh juga bahas mengenai teknologi energi angin, kemudian Anda juga bisa membahas mengenai teknologi energi biomasa, dan yang berikutnya adalah teknologi energi mikrohidro. Nah, di sini dosen atau di sini saya akan membagi kelompok yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa per kelas ya. Untuk kelas yang jumlah mahasiswanya genap, satu kelompok saya tentukan akan saya bagi per kelompoknya itu adalah 4 orang, tapi bila ganjil akan saya bagi menjadi 5 orang per kelompoknya ya. Nah, kemudian untuk pemilihan materinya bebas ya, di antara yang sudah saya sebutkan tadi di atas ya. Tapi dalam satu kelas ini harus ada semua tema ya, jadi Anda bisa saling berdiskusi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain ya. Jangan sampai tidak ada tema yang diambil di antara yang sudah saya sebutkan ya. Nah, kemudian nanti Anda buat ya bersama rekan-rekan sekelompok Anda, kemudian Anda tuangkan ya hasil analisa Anda itu pada sebuah paper. Untuk keseragaman papernya saya minta dibuat menjadi 3 bab ya. Di bab 1 itu Anda bisa jelaskan latar belakang pemilihan tema, kemudian di bab 2 itu bisa Anda jelaskan ya materinya yang Anda ambil atau tema apa yang Anda ambil.
Kemudian di bab 3-nya itu berupa kesimpulan dan dan saran ya. Nah, kemudian setelah Anda buat papernya, Anda juga wajib mempresentasikan ya. Untuk jadwal presentasinya nanti akan kita atur di pertemuan ke-6 ya, ke-5 atau ke-6 sebelum UTS dilaksanakan. Nah, pada pertemuan ke-7 saya minta Anda sudah bisa mengirimkan paper yang sudah Anda buat tadi ya melalui email ya, sehingga nantinya pada pertemuan ke-9 ya setelah UTS kita sudah mulai bisa melakukan pengambilan nilai presentasi ya. Saya harapkan Anda buat presentasi ini yang sebaik mungkin karena ini adalah nilai UAS Anda ya, nilai ujian akhir semester Anda. Kemudian untuk presentasinya itu sendiri nanti Anda buat dalam bentuk PowerPoint ya. Teknisnya akan kita bahas nanti ya, mungkin karena ini masih pandemi, untuk presentasinya akan kita lakukan secara online juga ya. Kemudian yang berikutnya untuk kriteria penilaian ya, di sini Anda perhatikan apa saja ya yang masuk dalam kriteria penilaian. Pertama, saya akan menilai bagaimana kelompok Anda bisa menganalisa ya, menganalisa masalah, kemudian menjelaskan masalah, menyebutkan secara lengkap, secara detail, kemudian juga mengevaluasi mengenai penerapan energi terbarukan di masyarakat ya. Tentu saja ini nanti disesuaikan dengan tema yang Anda pilih ya. Nah, untuk penilaian bagaimana kelompok Anda menganalisa dan lain sebagainya itu bobotnya adalah 50% ya, berarti bobot terbesarnya ada di poin pertama. Kemudian yang berikutnya atau yang kedua itu data Anda itu harus akurat dan tepat ya dalam mengidentifikasi serta kerjasama dalam tim ya, itu juga saya nilai bobotnya itu adalah sebesar 25%. Yang ketiga ya, kalau tadi yang pertama 50%, kedua 25%, maka yang ketiga ini Anda akan saya nilai bagaimana kelompok Anda menjelaskan ya dan mempresentasikannya, itu bobotnya adalah sebesar 25%. Sehingga kalau kita jumlah dari poin pertama diambil 50%, kedua 25%, dan ketiga 25%, totalnya adalah 100%. Itu adalah nilai kelompok Anda ya. Nah, nanti teknisnya ya, untuk persiapan Anda membuat proyek di tugas akhir ini bisa Anda tanyakan pada saya, baik melalui email atau juga bisa melalui nomor kontak saya ya. Nah, bagi kelas lain yang diasuh oleh dosen lain bisa Anda tanyakan langsung ke dosen yang mengasuh mata kuliah tersebut ya. Nah, kemudian untuk persiapan dari mata kuliah ini saya harapkan Anda memiliki buku referensi ya. Nah, untuk buku referensinya itu sementara tidak saya tentukan harus buku apa, Anda bebas, tapi Anda harus punya. Supaya apa? Supaya Anda belajarnya itu lebih mudah ya. Anda memiliki gambaran sehingga saat dijelaskan atau saat Anda nanti membaca materi yang ada di slide, Anda sudah sedikit ada gambaran ya, sehingga Anda bisa lebih mudah dalam memahami. Oke. Nah, nanti Anda bisa lanjut membaca slide yang tersedia di LMS ya. Di situ Anda baca secara detail ya, Anda coba pahami mulai dari definisi teknologi, kemudian di situ nanti juga ada pembahasan mengenai
konsep teknologi. Kemudian kita lihat juga dari catatan sejarah ya, dari awal sekitar tahun 1500-an sampai yang terakhir itu tahun 1900-an ya, berbagai macam penemuan ya. Kemudian nanti juga kita bahas mengenai rahasia alam dalam bidang sains ya. Kemudian ada beberapa contoh kasus ya, ada juga mengenai aplikasi yang berkembang ya seiring dengan perkembangan teknologi. Kemudian di slide berikutnya juga nanti bisa Anda lihat di situ bahwa teknologi baru itu bisa merubah gaya hidup yang baru. Seperti apa nanti Anda lihat ya di slide. Nanti bila ada yang belum Anda pahami saat perkuliahan berlangsung, bisa Anda tanyakan kepada saya ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dampak teknologi ya. Selain positif tentu juga ada sisi negatif ya. Nanti Anda bisa cari ya dari berbagai sumber, kalau dampak teknologi terhadap lingkungan yang positif itu seperti apa sih, kemudian negatifnya seperti apa sih ya. Nanti kita coba lihat sama-sama ya. Anda baca referensinya, Anda pahami. Nah, setelah selesai Anda membaca materi, silakan Anda kerjakan soal pilihan gandanya ya. Jangan lupa nanti setelah diisi Anda kirim supaya nilai kehadiran Anda itu terisi. Demikian untuk pertemuan pertama dari mata kuliah pengantar teknologi dan bisnis energi. Silakan Anda melanjut dengan membaca slide yang ada. Sementara saya tutup dulu sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.